Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual ya. Akhir-akhir ini terjadi kelangkaan BBM di Kota Tual. Bukan saja di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara pun. Bagaimana peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual dalam melakukan pengawasan hingga bisa terjadi kelangkaan saat ini? Iya, betul bahwa kalau dari data Pertamina itu kita tidak ada kelangkaan sesungguhnya. Yang terjadi kelangkaan itu memang di masyarakat. Nah, data yang ada di kita menurut informasi Pertamina, stok BBM yang ada untuk Kota Tual, masyarakat seluruh Kota Tual termasuk untuk kebutuhan transportasi, rumah tangga, kemudian industri itu ready. Bahkan saat ini jumlahnya mungkin lebih, karena kemarin pada saat terjadi corona aktivitas masyarakat untuk keluar kan jadi berkurang, sehingga pemanfaatan dan BBM ini jadi kurang. Nah, sekarang kenapa terjadi kelangkaan, ada antrian yang panjang di SPBU, kemudian minyak tanah kurang di masyarakat. Nah, setelah kita telusuri, kita melakukan pemantauan dan melakukan penelusuran di lapangan, kemudian mengajak pelaku usaha BBM itu untuk menyampaikan. Nah, ternyata ketahuan bahwa memang ada permainan untuk minyak tanah itu, ada permainan pada pangkalan dan pengecer. Itu. Nah, jumlah yang disalurkan Pertamina kepada masyarakat itu juga mesti harus ada data yang sinkron antara data dari pihak Pertamina, kemudian data yang ada dari pangkalan, kemudian dari APMS. Jumlah ini sama enggak jumlahnya? Jangan sampai ternyata yang turun di masyarakat itu tidak sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan oleh Pertamina. Nah, kalau data ini kita temukan, berarti ada sesuatu di mana sesungguhnya tertimbun ini BBM. Kita memang sudah memiliki beberapa data yang diperkirakan indikasinya tempat menimbun. Itu. Tapi nanti akan ada action selanjutnya tentang itu. Nah, kemarin juga sudah ada rapat bersama yang dipimpin langsung oleh Pak Wali Kota untuk tim terpadu pengendalian BBM. Menentukan tim terpadu ya? Iya, nah hadir kemarin Pak Wali Kota, kemudian Komandan Lanal, kemudian Komandan TNI, kemudian dari pihak kepolisian itu diwakilkan oleh Kasat Serse. Itu kemudian dari pihak APMS dan Pertamina juga hadir, kemudian beberapa OPD-OPD lain yang terlibat di dalam pengawasan BBM ini. Nah, ada beberapa poin kesepakatan yang disampaikan, yang kita sepakati. Yang pertama adalah perlunya dibentuk tim terpadu. Nah, tim terpadu ini yang melibatkan berbagai sektor, Forkopimda, Kejaksaan juga kita undang, tapi pada saat pertemuan itu dari Kejaksaan mungkin karena kesibukan sehingga tidak hadir. Nah, tim pengendali ini yang akan melakukan fungsi-fungsi pengawasan, fungsi edukasi, kemudian melakukan fungsi-fungsi pemantauan dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita diminta oleh Pak Wali Kota untuk membantu mengasistensi pihak SPBU. Nah, persoalan apa yang sesungguhnya terjadi di SPBU sehingga antrian itu panjang? Apakah memang kuota yang diberikan oleh Pertamina kepada SPBU ini yang kurang? Nah, kalau dia kurang, menurut informasi yang disampaikan Pertamina pada sekitar rapat, kuota 30 KL untuk semua jenis BBM itu memang dinilai kurang oleh Pemda SPBU. Nah, jumlah ini juga tidak bisa lebih diberikan oleh Pertamina karena ada beberapa persyaratan teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak SPBU. Itu sehingga Pertamina memberikan kuota 30 KL. Kemudian di SPBU itu juga tidak bisa menjual Dexlite karena fasilitas tangkinya itu belum tersedia. Nah, itu. Jadi ada beberapa persoalan. Nah, selain itu ada persoalan internal manajemen SPBU. Nah, Pak Wali Kota meminta kita, Perindak dan Pertamina untuk melakukan asistensi manajerial teknis terkait dengan SPBU. Kalau sekiranya persoalannya di permodalan, mungkin pemerintah akan memberikan suntikan dana. Itu. Nah, nanti teknisnya seperti apa itu akan dibicarakan. Kemudian kalau terkait dengan sarana prasarana, mungkin dari pihak SPBU bisa menyampaikan kira-kira sarana prasarana apa yang ini. Prinsipnya adalah pemerintah daerah bersedia mendukung kelancaran pelayanan SPBU karena dia adalah SPBU satu-satunya. Itu. Kemudian hal lain yang kita sepakati adalah kita akan melakukan pertemuan yang sama antara pengecer dengan pangkalan BBM.
Kemudian yang lain juga adalah bagaimana supaya data pengawasan, untuk mengoptimalkan pengawasan itu kita mulai dengan basis datanya seperti apa. Tuh. Jadi itu ada beberapa poin-poin penting yang ada satu lagi yang disepakati adalah pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah Marin akan membentuk unit yang khusus pengadaan BBM, pengelola pelayanan BBM pada 3 kecamatan yang ada di Pulau Tayando, Kur Utara, Pulau Kur dan Kur Selatan. Gitu. Jadi nanti pemerintah daerah yang akan masuk untuk apakah menjadi mitra Pertamina atau seperti apa, itu yang nanti akan masuk untuk menyiapkan BBM di 3 kecamatan tersebut. Saya kira itu. Ya, hasil pertemuan pemerintah daerah Kota Tual, di sana juga ada dinas perindustrian. Ya. Bagaimana sih proses pembicaraan mengenai jumlah pangkalan, pengecer dengan kota yang diberikan itu setiap hari berapa ya? Ya, memang ada data yang disampaikan. Tunggu dulu, saya tutup dulu, saya minta ambil datanya. Ya, menurut data dari Pertamina itu per Juni 2020 alokasi minyak tanah untuk Kota Tual itu 5.337 KL. Berarti, per bulan ya, Boy? Selama 1 tahun, 2020. Kemudian realisasi kita itu per Juni baru 2.406 KL. Sehingga realisasinya baru 45,8%. Itu per Juni. Kemudian untuk premium itu alokasi kita 3.589, realisasi kita baru 3.600 KL. Itu baru 15%. Kemudian biosolar, untuk solar itu 4.548, realisasi kita baru 366 KL atau baru 8,5%. Artinya stok kita ini masih banyak. Masih banyak. Iya. Nah, data-data ini penting kita peroleh dari Pertamina. Nah, kemudian kita juga akan mencari data-data dari pihak APMS dan pengecer serta SPBU. Apakah data yang disampaikan ini itu sudah sesuai dengan yang turun di masyarakat? Karena jangan sampai data dari Pertamina banyak, tapi kemudian yang turun di masyarakat tidak sebanyak itu. Iya. Nah, kalau data ini ada, kita sudah bisa tahu kalau ternyata ada penyalahgunaan. Gitu. Jadi data Pertamina keluar, kemudian yang turun di masyarakat tidak sesuai jumlah itu. Berarti kesimpulan sementara untuk dinas perindustrian terkait dengan data yang ada tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ya, kami belum, kalau dari sisi data kami memang melihat ada kesamaan total. Data dari APMS kemudian data dari Pertamina itu masih sama. Cuman persoalannya kenapa bisa langka di masyarakat? Artinya apa? Ada kebocoran yang terjadi di masyarakat. Gitu. Dan kami sudah mengidentifikasi titik-titik penimbunan. Ya, berdasarkan di wilayah hasil, Kota Tual ya. Di wilayah Kota Tual berdasarkan hasil. Mungkin tempatnya tidak disebutkan, tapi ada, berapa titik sih? Kita sudah mendapatkan dan kita sudah tahu lokasinya di mana, dan akan kami laporkan lebih detail ke Pak Wali Kota Tual lokasi-lokasi itu ada di mana. Nah, nanti kita kemudian dengan tim ini yang akan melakukan peneguran langsung kepada. Yang penimbunan ini pengusaha, Bu ya? Mungkin tidak disebutkan nama tapi pengusaha juga ya? Ya namanya dia menimbun pasti ada bisnisnya. Ya. Tidak mungkin dia tidak ada bisnis kemudian melakukan penimbunan. Nah, nanti kita apa juga ada terlibat oknum-oknum TNI Polri? Kami atau pihak-pihak lain yang juga bersengkokon belum mendapatkan informasi. Bahkan juga mungkin oknum wartawan yang juga terlibat, belum ya? Kami lagi mengidentifikasi. Ya, tapi belum bisa menyimpulkan. Ya. Gitu. Iya, mungkin kami dengar juga bahwa tadi ada pertemuan atau pemanggilan kedatangan dari pihak SPBU Tual ya? Iya, kami sebenarnya diskusi saja sifatnya, tadi kita diskusi karena ada perubahan ketentuan. Yang pertama, kami sebelumnya kita sudah memberikan beberapa ketentuan terkait pembelian BBM terutama BBM bersubsidi di SPBU. Nah, dari pemberitahuan pertama itu, aturan-aturan itu ternyata ada beberapa hal yang mungkin kita harus evaluasi. Nah, jadi tadi itu sifatnya kita mengajak diskusi pemilik SPBU apakah dengan ketentuan-ketentuan ini tidak memberatkan SPBU. Kemudian yang kedua, masyarakat juga terutama pemilik kendaraan bisa menerima ketentuan-ketentuan ini. Nah, dari diskusi tadi prinsipnya mereka sangat mendukung. Nah,
pada surat pertama kami itu ke pihak SPBU, pemilik kendaraan supir angkot terutama itu menyampaikan bahwa mereka sangat mendukung dengan adanya ketentuan ini, karena mereka berharap bahwa pembelian premium untuk angkot itu bisa terlayani dengan baik tanpa harus ada kekosongan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, mereka tidak perlu ngantri. Nah, sehingga berdasarkan masukan-masukan itu kita perlu membuat beberapa ketentuan-ketentuan yang membatasi jumlah pembelian. Kalau pembelian kita batasi, maka premium atau solar yang masuk pada hari ini tidak langsung habis. Merata. Ya, jadi kita membatasi kendaraan yang akan beli, kemudian kita membatasi jumlah kuota BBM yang dibeli. Nah, kalau kendaraan yang membeli itu sudah kita batasi, maka otomatis kendaraan yang tidak pantas beli tidak perlu beli. Itu. Kemudian yang kedua, kalau jumlahnya kita batasi, maka stok untuk besok juga masih ada, sehingga mereka tidak perlu menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran untuk ngantri berjam-jam di SPBU. Karena besoknya stok itu masih ada. Karena kita sudah melakukan pembatasan jenis kendaraan yang membeli, kemudian jumlah yang mereka beli. Nah, mungkin ini tidak memuaskan, jumlah ini tidak akan memuaskan pemilik kendaraan. Karena kita pelan-pelan akan mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM non subsidi. Jadi misalnya nih, di ketentuan yang kita berikan kepada SPBU itu jumlah untuk premium itu jumlah kendaraan pribadi roda 4 itu kita hanya kasih 10 liter. 10 liter. Walaupun kita tahu kapasitas tangkinya itu bisa 30 liter. Nah, 10 liter ini kalau dalam satu hari itu 1 liter bensin itu bisa mengelilingi radius perjalanan itu sekitar 10 kilo. Nah, kalau 10 liter per hari maka mereka sudah keliling Kota Tual itu 100 kilo lebih. Bolak-balik Danar ke Tual, Tual ke Danar 3 kali juga belum habis. Itu dalam 10 liter. Sehingga 10 liter ini kita anggap cukup. Kalau mereka misalnya mau membeli itu dalam satu hari. Jadi kalau mereka mau membeli lagi ya silahkan ditambah dengan Pertalite, dikombinasi dengan Pertalite. Itu. Nah, ini kenapa kita melakukan pembatasan supaya semua orang punya hak untuk mendapatkan BBM subsidi. Ada beberapa ketentuan kendaraan. Kemudian premium dan solar itu tidak langsung habis pada saat itu. Besok masih ada. Sehingga mereka tidak perlu menghabiskan waktu untuk berjam-jam ngantri di SPBU. Itu. Nah, kemudian pembatasan angka pembelian ini juga perlu kita lakukan supaya mereka pelan-pelan, pemilik kendaraan itu pelan-pelan akan beralih kepada non subsidi. Kami jadi tadi sempat komunikasi karena ada informasi yang kita peroleh dari pihak SPBU bahwa Pertamina akan melakukan dry premium di September ini. Apakah itu akan berlaku seterusnya atau hanya di bulan September ini hanya untuk sekedar uji coba? Nanti kita dengar informasi, kita akan diskusi panjang dengan pihak Pertamina karena Pertamina sebenarnya sudah akan melakukan pelan-pelan akan melakukan penghapusan terkait dengan premium. Kalau solar mungkin belum, di tahun depan mungkin belum karena solar subsidi dengan non subsidi itu harganya sangat terjauh. Ada 5.150, kemudian yang non subsidi 9.000. Kalau premium dengan Pertalite itu selisihnya cuma Rp1.000. Nah, sekarang juga kendaraan angkot juga sudah lebih banyak memilih Pertalite dibanding premium. Mungkin karena premium juga susah didapat, jadi mereka. Tapi untuk wilayah Kota Tual jenis BBM apa yang paling yang sekarang banyak ready tersedia itu adalah Pertalite. Kemudian ada solar, kemudian ada premium. Premium juga karena terlalu banyak permainan di premium, banyak disalahgunakan menurut saya oleh kita, oleh pengecer-pengecer kita, pangkalan-pangkalan kita, sehingga itu juga yang menjadi beberapa pertimbangan sehingga Pertamina melakukan pengurangan yang sangat drastis. Dan ini juga mungkin harus kita sosialisasi ke masyarakat supaya mereka jangan kaget kalau di bulan September ini tidak ada premium. Tidak ada premium ya? Iya, itu memang sudah menurut informasi dari SPBU itu sudah dirapatkan antara pihak SPBU dengan pihak Pertamina. Ditiadakan gitu? Iya, ditiadakan. Di bulan September ini kita lihat respon masyarakat seperti apa. Kami juga sudah menyampaikan kepada by telepon ke SBM Pertamina Rayon 2 bahwa tolong dipertimbangkan karena jangan sampai ada pengaruh terhadap biaya angkot.
Ya. Iya. Tapi nanti kita lihat respon masyarakat seperti apa, karena selama ini juga beberapa angkot sudah memilih Pertalite tapi tidak ada perubahan di biaya Perubahan, angkot. biaya. Ya kita berharap Ya. seperti itu. Ya. Mungkin terdapat harapan Ibu kepada masyarakat sehingga mungkin menemukan hal-hal yang tidak wajar, tidak dilihat oleh penyalahgunaan BBM dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib atau datang ke Iya dinas betul. perindustrian. Kita sebagai pemerintah Kota Tual, Dinas Perindustrian Perdagangan sebagai instansi yang ditugaskan untuk melakukan pengendalian harga dan stok untuk beberapa kebutuhan pokok dan barang-barang strategis. BBM ini termasuk barang vital dan strategis. Kita berharap pada masyarakat untuk lebih aktif melaporkan kepada kami kalau sekiranya ada di sekitar tempat tinggal yang dicurigai ada tempat penimbunan BBM, kemudian ada harga BBM minyak tanah yang dijual di atas ketentuan 4.000. Kami berharap bahwa ada kerjasama dari pihak masyarakat untuk melaporkan kepada kita. Kemudian yang kedua, sebagai konsumen BBM, kita berharap, saya sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan berharap bahwa bagi yang tidak pantas untuk mendapatkan BBM subsidi, ya sudahlah, jangan berikan kepada orang yang lebih pantas. Kita malu pada diri sendiri kalau misalnya kita memiliki mobil plat merah, seorang pimpinan, kemudian harus ngantri di BBM yang subsidi. Ya tolonglah kalau bisa kembali saja ke Pertalite, karena Pertalite itu lebih aman mesin. Selisihnya juga cuma beda 1.000. Ya biarkanlah nelayan, biarkanlah pemilik angkot yang menikmati BBM itu, karena itu adalah sarana transportasi khusus untuk masyarakat yang memang berpenghasilan rendah. Ya saya kira itu saja.